Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini untuk memulai mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA ataupun SMK. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi bab 2 menyajikan berita inovasi yang menghibur, topik menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita, hal-hal yang akan dibahas: pengertian dan tujuan berita, kriteria berita, struktur berita, unsur-unsur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, jenis-jenis teks berita. Apa itu berita? Berita adalah cerita atau keterangan tentang kejadian atau peristiwa terkini yang bersifat faktual, penting, dan menarik bagi publik. Disampaikan secara objektif melalui berbagai media massa seperti media cetak, elektronik, atau internet. Teks berita menyampaikan informasi dari sebuah peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Kriteria peristiwa layak dijadikan teks berita. Aktual dan faktual. Aktual, peristiwa tersebut haruslah baru saja terjadi atau sedang hangat dibicarakan dan berita harus berdasarkan fakta yang benar dan dapat diverifikasi, bukan opini atau imajinasi. Tokoh penting. Peristiwa yang melibatkan tokoh terkenal atau pejabat seringkali menarik perhatian. Penting. Peristiwa tersebut harus memiliki signifikasi atau dampak bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menarik. Berita harus dikemas dengan cara yang menarik agar pembaca tertarik untuk menyimaknya. Lengkap. Berita harus mencakup unsur 5W tambah 1H. What, who, where, when, why, dan how untuk memberikan informasi yang komprehensif. Cepat, berita perlu disampaikan secepat mungkin agar tetap aktual dan relevan. Struktur berita. 1. Judul atau headline. Judul berita adalah bagian yang paling menonjol dan bertugas menarik perhatian pembaca. Judul harus singkat, jelas, dan mampu mencerminkan inti dari berita yang akan disampaikan. 2. Teks berita. Lead. Teras berita adalah paragraf pertama yang berisi informasi paling penting dari sebuah berita. Biasanya, lead menjawab pertanyaan 5W tambah 1H untuk memberikan gambaran keseluruhan berita pada pembaca. 3. Isi berita atau body. Bagian isi berita adalah pengembangan dari teras berita. Di sini, informasi lebih rinci diberikan, termasuk penjelasan lebih lanjut mengenai unsur 5W tambah 1H, kutipan narasumber, latar belakang, peristiwa, dan detail lainnya yang relevan. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur berita. Biasanya kita ketahui adik simbol atau juga biasanya kita kenal 5W 1H. Yang pertama, apa? What. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. 2. Kapan? When. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, siapa? Who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Keempat, di mana? Where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima, mengapa? Why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab
alasan atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, bagaimana, how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). 2. Kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. 3. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. 4. Konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contoh, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. 5. Kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita keterangan dari narasumber, diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat, salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Jenis-jenis teks berita. 1. Berita langsung. Straight news. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual terbaru, terhangat, dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat kamu temui di halaman depan koran atau surat kabar. Straight news dibagi menjadi dua macam, yaitu hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Kedua, soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Berita opini, opinion news. Opinion news atau berita pendapat atau opini adalah berita yang berisi laporan, pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. 3. Berita interpretatif. Interpretatif news. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasa berupa informasi, latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. 4. Berita mendalam. Deep news. Deep news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. 5. Berita investigasi. Investigation news.
Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Contoh teks berita, konflik Iran-Israel terus memanas. Kementerian Luar Negeri prioritaskan evakuasi WNI terus berjalan. Kemenlu bentuk krisis response team, tingkatkan status kedaruratan, dan jalankan langkah kontingensi demi keselamatan WNI. Menyikapi meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran, diplomasi Indonesia menempatkan keselamatan dan perlindungan WNI di Timur Tengah sebagai prioritas utama. Pemerintah Indonesia juga mengecam serangan Israel ke instansi nuklir milik Iran yang belakangan memicu perang. Menurutnya, serangan itu melanggar hukum internasional. Hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa instalasi nuklir tidak dapat dijadikan sasaran karena risiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup dan juga membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir, kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Juni 2025.